Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Desi Putriasi. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Warureja, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 22527299016. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 Tata Busana dengan materi mendesain busana wanita untuk kesempatan kerja menggunakan aplikasi digital. Mohon saran dan masukan dari dosen dan penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, saya minta tolong Ketua Kelas Mbak Afiza untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa mengambil HP kalian, kemudian kalian bisa mengisi daftar hadir kalian melalui scan barcode yang sudah saya bagikan. Sudah mengisi daftar hadir semuanya ya, Mbak? Sudah. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kalian sudah bersihkan semuanya ya untuk kelasnya? Sudah. Ya, jangan lupa setiap hari kita harus membersihkan kelas supaya nanti kita itu lebih nyaman untuk belajar di dalam kelas. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, penerapan figur berpakaian busana wanita untuk kesempatan bekerja dengan menggunakan aplikasi e-dispen. Yang kedua, yaitu mendesain busana wanita untuk kesempatan kerja dengan memperhatikan karakteristik jenis bahan yang digunakan. Kemudian manfaat pembelajaran untuk pertemuan yang kedua. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan figur berpakaian busana wanita untuk kesempatan kerja menggunakan aplikasi e-dispen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendesain busana wanita untuk kesempatan kerja dengan memperhatikan jenis bahan yang digunakan. Selain itu, dari kalian pelajari dan belajar untuk mendesain menggunakan aplikasi digital, kalian itu sudah mengikuti perkembangan zaman ya, karena sekarang itu kan kita kan sudah di era lebih modern ya, jadi kita manfaatkan digital, secara digital. Kemudian kalian bisa mendesain terlebih dahulu sebelum kalian membuat busana, karena awal dari pembuatan busana kita itu harus tahu, harus mengetahui seperti apa desainnya, bentuknya, dan apa aja yang digunakan. Jelas ya, anak-anak? Jelas. Kemudian untuk pertemuan yang sebelumnya, masih ingatkah kalian? Ingat, Bu. Coba, kalau misalkan masih ingat, pembelajaran tentang apa pada minggu kemarin? Pengertian dan macam-macam busana kerja. Ya,
Baik, di sini bisa kita lihat ya, untuk busana yang pertama di sini ada busana bagian atas ya, atau blazer. Untuk kerahnya sendiri menggunakan kerah refer. Kemudian di sini ada garis princess bahu sampai ke bawah ya. Kemudian untuk sakunya di sini ada saku pastel berklep. Nah, kemudian untuk berikutnya di sini ada lengan menggunakan lengan jas. Kenapa menggunakan lengan jas? Karena di sini ada dua bagian, yaitu bagian atas dengan bagian bawah. Kemudian berikutnya di sini ada busana kerja dengan kerah modifikasi. Karena bagian atasnya itu menggunakan kerah Shanghai. Kemudian untuk daun kerahnya menggunakan kerah refer atau jas ya. Kemudian di sini ada saku dalam nampak. Karena dari luar itu terlihat, akan tetapi masih menggunakan saku dalam. Busana yang ketiga di sini namanya busana apa? Tupis. Kenapa dinamakan busana tupis? Coba Mbak Vina. Karena terdapat dua bagian. Ya betul, karena ada dua bagian, yaitu bagian atas dengan bagian bawah. Untuk tupis, kerahnya masih menggunakan kerah refer. Kemudian ada saku vest, ya. Kemudian di bawahnya menggunakan rok lipit hadap. Kemudian berikutnya yang keempat di sini ada busana tripis. Kenapa dinamakan busana tripis? Karena terdiri dari tiga bagian. Terdiri dari tiga bagian, 1, 2, 3. Bagian dalam, kemudian luar, kemudian bagian bawah atau rok ya. Di sini ada trimming. Ya, trimming ini fungsinya itu untuk menghiasi busana ya dari kerutan-kerutan ini. Kemudian untuk lengannya masih menggunakan lengan jas, ada bagian atas dan bagian bawah. Untuk lubang kancingnya di sini menggunakan lubang kancing pas oil. Kemudian untuk roknya menggunakan rok sar. Oke. Sudah? Sudah. Untuk yang sebelah sini, ini kerah apa? Kerah refer ya. Kalian bisa melihat ciri-cirinya, ada garisnya di sini ya. Dan ini menyambung. Jadi ini nyambung dengan bagian atasnya. Ini namanya refer. Kemudian yang kedua di sini namanya kerah sealer ya. Kenapa dinamakan kerah sealer? Di sini untuk menjahitnya atau dari bentuknya itu ini memotong ya. Kalau sini sampai sini saja, pertama saja. Sampai sini sudah jelas? Jelas. Untuk selanjutnya Desi akan membagi kalian ke 6 kelompok. Nanti ketika Desi itu menyebutkan nama-namanya, kalian bisa bergerak memposisikan diri ya sesuai dengan meja kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1, Afnani Askil Ulumi, Ayu Nur Afiza. Yang ketiga, Cindy Yulianingrum. Yang keempat, Davina Anggrani Wibowo Putri. Silakan posisikan diri di sebelah kanan.
Kemudian untuk kelompok yang kedua, Dian Ayu Andini, Dila Dinia, Dina Mukaroma, Diva Ayu Lestari. Silakan tulisnya di sini ya. Kelompok yang ketiga, Fakoh Nur Aini, Fatiroh Al-Komaria, Maulidia Syarifah. Kemudian kelompok yang keempat, Melani Rosalina, Neng Ameliana, Puroh Bulansari, Rani Sulistiawati. Untuk kelompok 5 dan 6 ada sudah disilakan. Liska Dwi Amelia, Sifatul Khairia, Triwinda Sari, Tia Setianingrum. Untuk kelompok 6, Vina Agustin, Wiwit Mulyahati, Yurike Natasha Yuna. Untuk selanjutnya, Bu Desi akan memperlihatkan contoh busana kerja untuk batik, kemudian ada macam-macam blazer, sehingga nanti kalian dari video tersebut nanti kalian bisa menjadikan referensi kalian dalam mendesain busana kerja menggunakan aplikasi Ibis. Terlebih dahulu.
bagusnya atau style-styleannya atau yang disebut stylist ya, karena setiap orang itu untuk stylistnya itu kan macam-macam ya, pembawaan ya, karakter orang, pembawaannya, stylistnya itu seperti apa, itu terlihat dari pakaian yang dikenakan. Kemudian untuk video yang kedua di sini saya ada video macam-macam busana kerja ya, dengan batik, menggunakannya motifnya batik. Kalau tadi itu lebih ke resmi ya, jas blazer. Di sini saya akan memperlihatkan macam-macam busana kerja batik. Jadi bisa digunakan oleh anak-anak ya, bisa anak remaja ya, perempuan, laki-laki itu masih bisa. Untuk bukaannya bisa menggunakan bukaan kancing, bukaan resleting ya. Kemudian bukaannya itu bisa asimetris atau simetris. membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini untuk LKPD-nya, di sini ada arahan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus scan barcode dulu atau QR. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan. Ketiga, ada pertanyaan yang keempat juga ada ya. Ini saya bagikan setiap kelompok satu lembar ya. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Sebelum kalian mengerjakan tugas melalui LKPD, saya minta tolong kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo, semangat. Biar kalian semangat semuanya hari ini. Yuk. Nah,
Tadi kan kalian sudah dipertontonkan oleh video-video ya macam-macam busana kerja. Biar kalian tuh lebih fresh untuk membuatnya desainnya ya. Kalian harus semangat terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan bermain SBDK dulu ya. Selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Ya, coba selamat pagi. Siang 2 kali. Nah, kalau sore 3 kali, kalau malam itu diam. Oh iya. Oke, siap ya. Harus kompak. Nanti kalau misalnya sudah kompak, kita lanjut. Siap semuanya? Siap. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Oke, sekarang kita mulai konsentrasi. Saya acak. Selamat siang. Sore. Pagi, malam. Ya, itu masih ada yang belum kompak nih. 1 kali lagi ya. Selamat malam. Masih. Biar kompak dulu. Selamat siang. Pagi. Malam. Ayo. Biar kompak dulu. Selamat siang. Malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kalian bisa duduk kembali. Kemudian untuk berikutnya, untuk kalian pada hari ini kalian akan membuat busana kerja ya menggunakan aplikasi eDispen. Untuk tugas hari ini harus dikerjakan, kemudian langsung kalian kirim ya melalui QR yang ada di LKPD ya. Di situ kan ada langkah yang keempat yaitu pengumpulannya. Di situ kalian bisa scan dulu, kemudian kalian bisa mengupload di situ. Jelas ya? Jelas. Sebelum kita memulai untuk berdiskusi dan membuat busananya, ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, Mbak Vina. Untuk desain busana kerja apakah harus bermotif, Bu? Untuk busana kerjanya nanti kalian bisa menggunakan motif ya, atau nanti bisa polos saja nggak apa-apa, nggak harus bermotif. Jelas ya? Jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya. figurnya boleh diambil dari internet atau bikin sendiri? Untuk figurnya silakan kalian bisa download di internet atau kalian bisa mengambil yang kemarin kalian buat. Oke, sampai sini sudah jelas? Jelas. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa berdiskusi sesuai dengan anggota kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian kalian bisa mengerjakan dengan cara melihat yang ada di LKPD. Setelah kalian scan QR yang ada di LKPD, di situ ada video tutorial cara menggunakan aplikasi eDispen untuk mendesain busana kerja. Ya. Di situ untuk tutorialnya itu membuat busana kerja dengan motif batik. Kalau misalkan yang melangsai, misalkan organik ya, kemudian yang kain buat selendang ya, itu kan transparan. Jadi kalau misalkan dipakaikan di badan pun itu masih kelihatan garis tubuhnya ya, karena transparan. Ya, ini kan ya aku ya betul ya, mungkin Mbak Bina kan pernah ya bikin gaun kemarin ya. Nah, kalau kain sate gerinda itu biasanya kan untuk jas
jas karena kaku. Kalau bisa kaku lalu itu bisa untuk bagian laki-laki, jadi dibalik boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau selama ini kan kalian mau menjahit itu kan dilihat dulu kan bagian bulu sama bagian tapi kalau misalnya kain yang kain satin budel itu bisa dipakai dua kali. Nanti saya mau minta tolong menunjuk beberapa siswa untuk presentasi hasil dari desain busana kerja. Ya. Untuk perwakilan Vina Agustin, kemudian Dian Ayu Andini, Triwindasari, Puro Hulansari, Ayu Nur Hafiza. Kita tolong untuk Vina Agustin bisa maju, kemudian nanti untuk desainnya bisa di-share ke grup WA ya, agar nanti Ibu Desi menampilkan di layar sehingga nanti teman-temannya bisa melihat hasil dari desain kalian. Jelas ya? Jelas. Mbak Dian Ayu Andini, silakan bisa maju untuk mempresentasikan hasil desainnya. Untuk desainnya sudah dikirim ya, Mbak? Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Andini. Saya akan mempresentasikan desain saya dengan menggunakan aplikasi Ibispen. Pada desain yang saya buat, saya membuat kerah yang sudah dimodifikasi dengan bukaan depan dengan variasi kancing yang tidak nampak dan menggunakan lengan licin yang bermanset. Menggunakan variasi ibo atau belt untuk lebih membentuk pinggang serta menggunakan garis princess dari bawah ketiak sampai ke pinggang, dan rok yang digunakan adalah rok sepan dengan aksesoris tas dan juga sepatu. Ada yang mau menanggapi? Saya Silakan Mbak Rani. Saya mau bertanya, desain busana tersebut cocok untuk kesempatan kerja apa? Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Rani. Desain yang saya buat bisa digunakan untuk acara formal seperti pergi ke kantor ataupun meeting dengan klien. Ada yang menanggapi lagi? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus semuanya. Untuk berikutnya silakan Mbak Triwindasari untuk maju ke depan mempresentasikan hasil desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwindasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain busana kerja menggunakan aplikasi Ibispen. Untuk bagian atasnya
menggunakan kemeja karena dari kerahnya sendiri itu kerah kemeja menggunakan lengan licin dan ada motif perantai dari pertengahan tengah ketiak sampai pinggang. Untuk pita-pita ini sebagai kancing sekaligus hiasan. Di sini terdapat juga ikat pinggang dan juga pita hitam sebagai aksesoris. Dan roknya sendiri menggunakan rok sepan dan ada draperinya, menggunakan saku dalam dan menggunakan aksesoris seperti gelang dan kalung, kacamata, jam tangan. Untuk tas sama sepatunya sendiri menggunakan warna merah agar lebih kontras. Di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, setelah kalian sudah melihat dan menanggapi hasil dari desain teman-teman kalian, silakan untuk hasil desainnya kalian bisa mengumpulkan desainnya menggunakan QR yang ada di LKPD. Bagaimana untuk tugasnya, sudah dikirim semuanya? Sudah. Baik, selanjutnya silakan kalian bisa scan QR lagi ya di bawah presensi. Di sini ada pretest post-test ya. Karena minggu kemarin kalian sudah mengisi pretest, silakan kalian bisa scan QR dulu, kemudian kalian bisa mengerjakan pertanyaan post-test. Silakan bisa di-scan ya. Bagaimana anak-anak, sudah mengisi post-test semua? Sudah. Jadi, setelah kalian sudah mempelajari semuanya, kemudian sudah mengisi post-test ya, jadi kalian bisa mengetahui perkembangan kalian dari pretest yang pertemuan sebelumnya sampai sekarang ya. Kesimpulannya untuk hari ini dan pembelajaran tentang busana kerja, kalian sudah paham ya busana kerja? Sudah. Oke, kemudian penempatan atau pemakaiannya ya sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Nah, kemudian ada kesulitan nggak untuk menggunakan aplikasi eBispen dalam mendesain? Tidak ada ya. Nah, kalian lebih aktif, lebih kreatif nggak? Nah, lebih mudah ya. Kalau misalkan kita sebelumnya itu menggunakan manual, ya, mungkin kita membutuhkan ATK yang lebih banyak. Kita lebih digital, diarahkan ke digital. Jadi kita harus menggunakan HP Android untuk menggunakannya. Ya, jelas ya? Jelas. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bisa belajar mengenai cara mendesain busana pesta. Ya, jadi nanti kita bisa melihat bagaimana tekstur kain pada desain tersebut bisa kita sesuaikan, entah itu berbulu, ya, atau bergaris-garis dan sebagainya. Jelas semuanya? Jelas. Untuk berikutnya, silakan kalian bisa memposisikan diri kalian masing-masing seperti semula. Duduknya hadap ke depan semuanya. Minta tolong Mbak Afiza untuk menyiapkan berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu